Sobat Kairos yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 18. Demikian sabda Tuhan. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Demikian sabda Tuhan. Saudara, Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita pernah menerima hukuman. Paling tidak pernah dihajar orang tua kita sendiri pada waktu masih anak-anak. Ada beragam reaksi yang timbul. Bisa saja kita kecewa, marah, bahkan menimbulkan kebencian di dalam diri kita. Reaksi seperti ini bisa muncul karena kita merasa bahwa hukuman itu sebagai wujud rasa tidak senang, tidak suka, sehingga menghukum kita. Bentuk kasih sayang atau tanda mengasihi tidak selamanya diungkapkan dengan memberikan reward, hadiah, pemberian yang menyenangkan hati. Pernahkah kita berpikir bahwa hukuman dalam bentuk hajaran juga merupakan wujud atau bentuk lain dari mengasihi? Sobat Kairos terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab banyak menuliskan bagaimana orang yang dikasihi Allah dihajar olehnya. Misalnya, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Firman hari ini mau menyadarkan kita bahwa wujud cinta kasihnya bisa berupa hajaran. Dia menghajar orang-orang yang dikasihinya untuk kedewasaan iman, untuk pertobatan dan keselamatan. Ini juga menyadarkan kita agar tidak mudah kecewa dan putus asa ketika menerima hajaran. Ada 2 poin yang dapat kita gumuli dan refleksikan melalui nas renungan hari ini, yaitu pertama, Allah menghajar Efraim untuk keselamatan mereka. Istilah menghajar dalam nas ini adalah sebuah tindakan pemberian hukuman yang mendidik kepada Efraim. Pertanyaannya, mengapa Efraim dihajar? Karena mereka seperti anak lembu yang tidak terlatih. Oleh karena itu, mereka perlu dihajar agar semakin terlatih. Terlatih membedakan mana yang benar dan yang tidak benar. Hukuman yang diberikan oleh Allah bertujuan untuk menyadarkan Efraim bahwa apa yang telah mereka lakukan sudah menyimpang dari kehendak Allah. Ketika Efraim tidak dihajar dan dibiarkan dalam perilakunya yang buruk, maka mereka akan hancur. Jadi tujuan Allah menghajar Efraim adalah untuk masa depan serta untuk keselamatan mereka. Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara Allah menghajar kita. Bisa saja melalui berbagai peristiwa hidup yang kita alami. Ini menjadi permenungan bagi kita untuk meresponnya melalui perubahan sikap dan perbuatan kita. Yang kedua, berbalik kepada Allah. Alkitab selalu menggambarkan bagaimana Allah itu sungguh mengasihi umatnya. Allah tidak menghendaki kematian manusia, namun Allah menghendaki pertobatannya. Allah adalah Allah yang sangat mencintai kehidupan. Bahkan untuk itu, Dia rela menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Terlebih lagi mati untuk keselamatan manusia. Itu adalah suatu tindakan yang menjelaskan bagaimana Allah mencintai kehidupan bagi umatnya. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Ini menggambarkan bahwa di dalam Allah lah kita menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Kembali kepada Allah atau berbalik kepada Allah, itu berarti berbalik meninggalkan kematian menuju kehidupan. Orang yang berbalik dari Allah itu berarti sedang berjalan menuju jurang kematian. Melalui renungan hari ini, kita diajak untuk berbalik kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Sobat Kairos, selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.